Kembali lagi bersama saya di channel Mate Lagi. Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas pembelajaran tentang persamaan garis lurus. Ya, menentukan persamaan garis lurus. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama, persamaan garis yang melalui satu titik, yaitu X1, Y1 dengan gradien M. Nah, di sini berarti ditunjukkan bahwa sebuah garis melalui satu titik dan gradiennya dikasih tahu, ya. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Persamaan garisnya dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X kurang X1. Ya, ini sudah jelas. Oke. Dari mana? Nah, ini bisa kita lihat, ya. Untuk menyelesaikan ini bisa kita lihat sendiri, ya. Artinya di sini X1 diperoleh dari sini, ya, diperoleh dari sini. Ini, ya, X1 di sini diperoleh dari sini. Sementara Y1-nya dari sini dan gradiennya dari sini. Oke. Ya. Oke, jadi untuk lebih jelas mari kita lihat contoh berikut. Ya. Misalnya contoh, ya. Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan bergradien 2 adalah. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan prinsip yang tadi, ya, prinsip yang tadi, dan dengan menggunakan rumus yang sudah kita lihat tadi. Oke, mari kita selesaikan. Di sini, jelas ya, X1-nya adalah 2, ya, kita buat di sini. Ini adalah X1, ini Y1. Berarti Y1-nya sama dengan 3. Gradiennya berapa? Gradiennya sudah jelas 2. Dikasih tahu, ya. Nah, mari kita masukkan ke dalam rumusnya. Apa rumusnya tadi? Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Mari kita masukkan. Y dikurang 3 sama dengan 2 dikali X dikurang 2. Sampai sini paham, ya? Nah, dari sini kita sederhanakan dulu persamaan Y kurang 3 sama dengan 2X kurang 4. Dari mana itu? Yaitu 2 dikali X, 2 dikali minus 2. Jelas, ya? Oke. Sekarang berarti Y dikurang 2X, ya, pindahkan 2X-nya ke sebelah sini. Minus 4 ditambah 3. Ini pindah jadi positif, ya. Berarti persamaan Y kurang 2X sama dengan minus 1. Sampai di sini pun. Paham, ya? Itulah dia kalau melalui satu titik. Oke. Yang melalui dua titik, ya, seperti yang berikut. Sekarang kita masuk ke yang melalui dua titik. Nah, untuk menyelesaikan ini ada juga rumus yang harus kita pahami, yaitu persamaan garisnya bisa kita cari dengan cara Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1
per X2 dikurang X1. Gampang ya, ingatnya ya. Gampang. Jadi di sini untuk menyelesaikan tugas yang seperti ini, permasalahan yang seperti ini bisa kita gunakan ini ya. X1-nya dari mana? Nah, di sini kan X1, X2. Nah, ketika tidak ada Y, maka tidak usah diganti Y. Ya, seperti contoh berikut, mari kita lihat supaya lebih paham. Mari kita lihat contoh berikut. Contoh nomor 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 1,5. Nah, ini dia ya. Contohnya, maka kita kerjakan. Nah, di sini jelas ya. Bisa kita buat di sini supaya kita nggak bingung. Kita buat di sini X1, sini Y1. Ini X2, ini Y2. Oke, sekarang kan gampang. Cara memasukkannya. Berarti kita tulis dulu rumusnya. Apa tadi? Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, mari kita langsung jawab. Gampangnya. Nah, berarti di sini Y ada, Y kurang Y1-nya mana? 1. Dari sini ya. Ya. Per Y2-nya berapa? 5. Y1 1 sama dengan, kan? X tidak ada, X tetap dikurang X1-nya berapa? 2 per YX2 ada 1 dikurang 2. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan yuk. Untuk menyederhanakan gampang ya. Yang bisa dikurangkan silakan kurangkan. Y kurang 1 per 4 sama dengan X kurang 2 per minus 1. Mari kita kali silang yuk. Berarti minus 1 kali Y kurang 1 sama dengan 4 dikali X kurang 2. Maka hasilnya ini adalah, ini bisa ke sini ya, minus Y, ini kali ke sini, ditambah 1, karena minus kali minus, ini 4X kurang 8. Nah, supaya lebih cantik kita lihat, berarti bisa kita pindahkan semua ke ruang sana. Jadi bisa segini ya, 4X, ya kan, tambah Y, kurang 8, kurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah nih finalnya. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Nomor 1. Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dengan gradien M adalah. Dari sini jelas ya. Ini bisa kita buatkan X1, ini Y1 dengan rumus yang tadi yang sudah kita bahas tadi. Caranya gimana? Yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Di mana gradiennya sudah jelas ya. Maka di sini bisa kita lihat Y dikurang Y1-nya berapa? 3. Ya kan? Tambah 3 sama dengan ya. Sama dengan 3 dikali X dikurang minus 2. Ingat ya penggunaan minusnya. Oke. Berarti Y dikurang 3 sama dengan 3 kali X tambah 2. Kenapa? Karena minus kali minus ya. Nah, Y kurang 3 sama dengan 3X tambah 6. Dari mana itu? Dari sini ya. 3 kali X, 3X. 3 kali 2, 6. Oke, jelas ya. Maka bisa kita sederhanakan. Maka Y dikurang 3X sama dengan 6 ditambah 3. Ini pindah ini ke sini, ini pindah ke sini ya. Harus paham cara pindah-pindahkan dengan 9. Oke, gampang ya? Iya. Nah, kalau di sini tentukan persamaan garis ini. Misalnya dikatakan di sini tentukan persamaan garis di atas.
ya. Misalkan ini garis P. Nah, di sini sudah jelas dua titik ya. Ada dua cara sebenarnya yang bisa kita kerjakan. Ingat, kebetulan dia di sini garis P memotong sumbu X dikasih tahu koordinatnya, memotong sumbu Y dikasih tahu koordinatnya. Ada dua cara sebenarnya. Nah, untuk cara pertama kita gunakan cara yang tadi. Pertama yaitu apa? Yaitu Y kurang Y1 per karena dia melalui dua titik ya. Y2 kurang Y1 sama dengan, karena di sini ada dua titik yang dikasih tahu. X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, yang mana Y2, yang mana Y1? Nah, kamu harus bisa membuat koordinatnya ini. Koordinatnya ini berarti 0,4 karena Y-nya 4, X-nya 0. Di sini sementara ini berapa? X-nya 5, Y-nya 0. Nah, harus tahu itu ya. Maka ini bebas kita gunakan. Mau ini X1, Y1 ataupun ini X1, Y1 nggak masalah ya. Tapi di sini saya buat ini X2, Y2. Oke, tinggal saya memasukkan saja. Nah, mari kita masukkan. Y tidak ada ya. Y berarti tetap tulis Y dikurang Y1-nya berapa? 4. Per Y2-nya ada 0 kurang 4. Sama dengan X tidak ada, maka yang ada X1 yaitu 0 dan X2-nya 5 kurang 0. Dari sini bisa kita lihat Y kurang 4 per minus 4 sama dengan X, karena X kurang 0 X ya 5. Oke, dari sini kita lanjut yaitu kali silang. 5 dikali Y kurang 4 sama dengan minus 4 dikali X, ya kan? Ini kali ini ya, kali silang harus bisa. Ini kali ini. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan 5Y kurang 20 sama dengan minus 4X. Berarti kita bisa lebih jelas 5Y ditambah 4X sama dengan 20. Ini benda ke sini, ini benda ke sini. Jawabannya seperti ini ya. Nah, ada cara yang lebih gampang untuk menyelesaikan ini. Caranya gimana? Nih, perhatikan. Ini ada titik 4 sini. Dia memotong di titik 4 dan titik 5. Ini ada di sumbu Y, ini ada di sumbu X. Maka ini kebalikannya, langsung aja apa yang ada Y, misalnya nih di X 5, aturannya 5X berarti jadi 5Y. 5Y ya, ini perubahannya tambah berapa nih? 4X, ini bertukar mereka. Ini jadi koefisien dari X, ini jadi koefisien dari Y. Sama dengan hasil kali mereka, 5 kali 4. Berarti 5Y ditambah 4X sama dengan 20. Sama ya? Nah, itu dia caranya biar lebih paham. Kalau misalnya ada soal seperti ini. Ini nggak perlu kita cari X2, X2-nya. Cuman, ketika dia tidak memotong sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus mencari dengan menggunakan rumus yang satu ini. Paham ya? Ini. Oke. Oke. Ini soal berikutnya. Mari kita selesaikan ya. Di sini 3 buah titik berada pada satu garis lurus, yaitu titik A 3,5, titik B A,9, titik C 6,15. Ingat prinsipnya ya. Ketika ada beberapa titik, banyak titik pun ya, di dalam satu garis pasti mereka memiliki gradien yang sama. Ya. Ingat ya, gradien yang sama. Nah, sekarang supaya lebih memudahkan, ini kita misalkan ini X1, Y1. Ini X2, ini Y2. Berarti ada X3 juga ya, X3 dan Y3. Berarti banyak sebenarnya, 4, X5 dalam satu garis itu. Nah, di sini supaya kita bisa memperoleh, kita menggunakan prinsip gradien. Ya, artinya delta X dalam satu titik, delta Y dalam satu titik perubahan X ya, dalam satu garis itu pasti menghasilkan gradien. Ya. Oke, supaya lebih jelas mari kita lihat cara menyelesaikannya. Ingat rumus gradien ya. M yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Tentunya sama juga kalau saya buat di sini rumusnya. Y2 kurang, atau kita misalkan Y1 ya, Y1 dikurang Y3 per
berapa? X1 kurang X3. Mau Y2 pun sebenarnya di sini sama saja. Nah, karena yang kita cari adalah nilai A berada di X2, kita cukup tulis sekali aja yang mau kita cari, ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Untuk melanjutkan ini, mari kita masukkan angka-angkanya saja, ya. Y2-nya berapa? 9. Dikurang Y1 berapa? 5, ya kan? X2-nya berapa? X2 ada jelas yaitu A. Yang kita cari kurang 3 sama dengan berapa Y1-nya? 5 kurangkan ke 3, 15 ya. Oke. Per X1 berapa? 3 dikurang 6. Sampai di sini gampang kan? Tinggal memasuk-masukkan saja. Nah, mari kita lanjut. Sederhanakan. Ini 4 per A kurang 3 sama dengan minus 10 per minus 3. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini bisa kita lihat kita kali silang ya. 4 dikali minus 3 sama dengan minus 10 dikali A kurang 3. Ini yaitu minus 12 sama dengan minus 10 A kurang 3. Bisa lebih, ini kita jabarkan ya. Oke, lihat. Minus 12, minus 10A ditambah 30, right? Iya. Nanti kemudian mari kita pindahkan yang bisa dipindahkan. Ini pindahkan bisa supaya dia positif, kalikan minus boleh, atau ini pindahkan ke sini, dan ini pindahkan ke sini. Oke, berarti 10A berubah tanda menjadi 30 ditambah 12, ya kan? Maka A sama dengan 42 per 10. Oke, dapat diperoleh A sama dengan 4,2. Oke, ya? Iya. Jadi seperti itu aja untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini sama soalnya nomor 4 ya. Cuman ini dalam bentuk grafik. Oke, dalam bentuk grafik. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat, kita gunakan cara ini saja ya. Bisa juga cara yang lebih gampang bisa. Ya. Bisa kita gunakan cara yang lebih gampang sebenarnya. Nah, tapi ini di sini kita gunakan cara ini saja biar lebih ini ya, pelatih. Nah, di sini kita misalkan di sini ada 3 titik ya. Titik A yaitu inilah kita buat titik A yaitu minus 5,0. Titik B yaitu 0,4. Titik C yaitu M,6. Sama ya? Nah, sekarang mari kita lihat di sini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ya. Ingat yang ditanya harus kita tulis sekali saja. Maka langsung saja yaitu Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2 sama dengan Y2 kurang Y3 per X2 kurang X3. Karena yang ditanya X3 ya, ini ya. Sekali aja ditulis yang ada 3-nya. Oke, lanjut. Berarti tinggal memasukkan ya, tinggal memasukkan angkanya. Nah, Y1 ada, yaitu 0 dikurang Y2-nya 4 per X1 ada minus 5, 2 kurang 0. Ya kan? Oke, sama dengan Y2 4 dikurang Y3 6 per X2 0 dikurang M. Sama ya cara kerjanya ya. Nah, di sini berarti minus 4 per minus 5 sama dengan minus 2 per minus M. Ini udah jelas ya. Maka ini bisa langsung kali silang kan. Langsung dibuat di sini aja ya. Kita lanjut di sini. Di minus M dikali minus 5 sama dengan minus 2 kali minus 5, ya kan? Langsung aja berarti 5M sama dengan 10. M sama dengan 2. Jadi di sini sama dengan 2 lah nilai M-nya. Oke, gampang ya? Iya, matematika mudah bersama Mate lagi. Oke, jangan sampai di sini dulu.